Ya, selamat sore semuanya. Suara saya terdengar ya. Selamat sore Pak, terdengar. Oke. Ya, seperti yang saya janjikan, hari ini kita akan kuliah retail sebagai kuliah pengganti minggu ke-6 tanggal 15 September. Jadi minggu ke-6 tanggal 15 September itu tidak ada kuliah retail. Kita ganti pada hari Kamis ini. Tapi untuk tugas mingguannya, deadline-nya tetap ya. Jadi saya tidak memajukan tugas. Saya ingatkan hari ini adalah, atau Kamis hari ini terakhir adalah untuk deadline tugas mingguan minggu kelima gitu ya. Tanggal 10 September hari ini deadline tugas mingguan minggu kelima. Kemudian nanti minggu ke-6 deadline-nya tetap pada Kamis minggu berikutnya, yaitu pada tanggal 17 September. Jadi walaupun kuliahnya saya ganti jadwalnya, deadline tugas mingguannya, tenggat waktunya tetap ya, karena nggak ada pengaruhnya gitu ya. Jadi setiap Kamis, setiap minggunya, dan hari ini adalah deadline tugas untuk minggu kelima. Tanggal 17 September minggu depan adalah deadline tugas untuk minggu ke-6 ya. Jadi untuk tugas mingguan tetap ya, tolong yang belum mengerjakan untuk mengerjakan, karena saya lihat setiap minggu itu ya tidak banyak jumlahnya, tapi ada 3 atau 4 orang yang setiap minggu itu gantian nggak mengerjakan gitu ya. Jadi ada bolong-bolongnya gitulah. Diharapkan tidak seperti itu, karena kalau seperti itu nilai Anda ada yang kosong kan. Saya kan ngambil nilai itu per minggu gitu ya, per minggu, nanti minggu keberapa gitu sebagai nilai itu keaktifan atau tugasnya itu. Selain nanti ada nilai UTS individu dalam bentuk pembuatan paper yang nanti akan saya turunkan menjelang minggu terakhir atau UTS gitu ya. Ada tugas, bukan tugas ya, ada UTS gitu ya, UTS individu tapi bentuknya take home aja, dalam bentuk pembuatan paper. Apa yang harus dibuat nanti saya berikan pada minggu ke-7 atau menjelang jadwal UTS-nya. Oke, saya pikir itu dulu. Silakan kalau ada pertanyaan dulu. Kalau belum ada pertanyaan, saya lanjutkan ya. Kemudian seperti biasa, ini Zoom-nya 40 menitan. Kalau habis, kita join lagi. Saya tidak memberlakukan waiting room, jadi Anda bisa langsung join gitu ya, tanpa saya approve gitu ya. Ya, saya percaya bahwa yang join ini mahasiswa-mahasiswa saya sendiri, jadi tidak akan ada masalah gitu ya. Hari ini kita bicara tentang communications gitu ya, marketing communication atau komunikasi pemasaran, khususnya komunikasi pemasaran di bidang retail ya, atau di bidang penjualan eceran. Ada 2 aspek di sini yang sama-sama pentingnya. Yang pertama adalah aspek dari produk atau dari toko retailnya, itu satu. Yang kedua adalah aspek dari komunikasi pemasaran atau dari marketing communication-nya. Saya cek dulu ini sudah direkam ya. Oke, sudah. Ya nanti dekat-dekat jam berapa itu saya akan ambil itu ya. Mungkin jam 4-an aja, nanti saya akan ambil screenshot seperti biasa. Oke. Nah, jadi ada 2 aspek di situ, yaitu aspek produk atau aspek toko retailnya. Artinya gini, produk atau jasa yang Anda jual itu harus memang memiliki kualitas tertentu, memiliki standar tertentu, memiliki kualitas layanan tertentu, kualitas produk tertentu, sehingga memang layak dijual kepada publik, gitu ya, memang layak dipasarkan kepada publik. Itu satu aspek. Kemudian juga aspek marketing communication-nya, komunikasi pemasaran. Ini ibaratnya bungkusnya, kalau saya analogikan, gitu ya. Jadi bagaimana kita mengemas image produk kita, mengkomunikasikan produk kita, membuat konsumen mulai dari dia tahu ada awareness terhadap produk kita, membujuk, mempersuasi, sampai akhirnya
konsumen itu bersedia membeli produk kita, ada decision untuk membeli produk kita. Nah, itu aspek komunikasi pemasaran. Dua-duanya harus bagus, ya. Produk yang baik, toko retail yang baik tidak akan bisa dijual dengan apa? Komunikasi pemasaran yang acak-acakan gitu ya, yang jelek gitu ya. Nah, pasti tidak akan berhasil juga. Kenapa? Karena konsumen saat ini membutuhkan informasi tentang produk kita, dan informasi itu mudah didapat. Kalau kita tidak membuat produk kita itu informasinya available atau tersedia bagi konsumen kita, tentu konsumen kita tidak akan tahu. Dan tidak hanya tahu, bagaimana juga komunikasi pemasaran kita itu, marketing communication kita itu membentuk satu image atau citra positif pada produk atau toko retail kita itu. Sampai akhirnya bisa membujuk, mempersuasi konsumen, dan sampai akhirnya konsumen itu melakukan keputusan pembelian. Jadi produk dan toko retail yang baik harus ditopang dengan apa? Komunikasi pemasaran yang baik. Tapi aspek yang sebaliknya juga berlaku, teman-teman. Ya, komunikasi pemasaran, kemasan, bungkus, image sebagus apapun tidak akan bisa untuk menjual produk atau toko retail yang tidak baik, yang jelek, yang kualitasnya tidak bagus. Pasti tidak akan berhasil. Kenapa? Kita mungkin di awal bisa menutupi dengan iklan yang baik, dengan promotion yang baik. Tapi ketika produk dan toko retail kita itu pada akhirnya orang tahu jelek, komunikasi pemasaran kita pada akhirnya akan gagal. Apalagi Anda ingat karakteristik medium komunikasi pada saat ini adalah sangat mudah terjadi viralisasi. Anda mungkin tahu kan, viral gitu ya, viral terutama melalui penggunaan apa? Media sosial. Dan segala sesuatu informasi itu saat ini adalah kebanyakan bersifat simetris, bukan asimetris. Artinya apa? Kita tidak bisa menutupi segala sesuatu tentang produk kita, karena dengan cepat itu akan tersebar menjadi sebuah rumor, menjadi sebuah isu, dan muncul di media sosial, bisa di Google, dan sebagainya. Nah, sehingga apa? Produk kita itu harus baik juga, sehingga kemasan komunikasinya bisa sejalan dengan kualitas produknya. Dan tidak ada pertentangan nanti. Tidak ada komen yang jelek muncul di media sosial, misalnya ketika kita posting iklan tentang produk retail kita itu. Nah, itu penting, saudara-saudara. Ya. Silakan, ada pertanyaan dulu sampai di sini. Saya ambil ini dulu ya, apa itu, videonya dulu untuk screenshotnya. Silakan ditampilkan. Ya, enggak apa-apa, santai aja. Ini hanya untuk apa itu, kewajiban atau persyaratan dari fakultas lah gitu ya. Jadi bukan untuk apa-apa, santai aja. Ya, saya ambil screenshot pertama gitu ya, screenshot 1. Ada dua yang harus saya screenshot di sini. Ya, sambil saya cek di ininya ya. Oke, kemudian berikutnya adalah page 2 ya.
Saya copy dulu ke Photoshop. Saya cek dulu hasilnya. Oke, well done. Saya kembali ke share screen kita. Oke. Ya, kelihatan ya. PPT-nya kembali balik ya. Nah, ini adalah tujuan dari marketing communications, komunikasi pemasaran ya. Dalam jangka panjang, komunikasi pemasaran itu membangun brand image kita ya. Jadi bagaimana image atau citra dari produk kita di mata konsumen. Ya, image itu penting. Kenapa? Karena Anda tahu brand-brand tertentu punya image tertentu sehingga dia bisa commanding a premium price, bisa menjual produknya dengan harga yang lebih mahal dibandingkan dengan produk yang lain. Ya, kemudian juga menciptakan loyalitas konsumen. Supaya konsumen itu di masa depan dia bersedia melakukan pembelian kembali atau repeat buying atas produk kita. Yang minggu lalu saya jelaskan bahwa loyalitas konsumen ini basicnya didahului oleh customer satisfaction, kepuasan konsumen. Jadi kalau konsumen tidak puas, kecil kemungkinan dia akan loyal. Kecuali produk Anda itu merupakan produk yang monopoli satu-satunya di pasar. Nggak ada pilihan lain buat konsumennya. Gitu ya. Nah, itu akan seperti itu. Dan kemudian juga, kalau customer itu puas, tapi belum tentu dia akan loyal karena lingkungan bisnis kita itu dinamis. Kalau kompetitor menawarkan sesuatu yang lebih baik, bisa jadi dia akan beralih kepada kompetitor walaupun dia puas di kita. Tapi peluang untuk customer itu menjadi loyal akan lebih besar kalau dia punya suatu kepuasan terhadap produk atau jasa yang kita jual. Nah, marketing communication adalah salah satu alat bantu untuk membentuk apa itu loyalitas dari pelanggan tersebut. Nah, kemudian dalam jangka pendek dia akan meningkatkan traffic. Traffic itu kunjungan dari apa? Dari calon pembeli atau dari customer Anda ke toko retail Anda. Dan pada ujungnya dia diharapkan dapat meningkatkan penjualan. Nah, kalau di toko retail yang paling cespleng biasanya untuk meningkatkan traffic itu adalah iklan promosi. Ya, jadi kalau Anda lihat ada retail yang promosi Jumat, Sabtu, Minggu dan Anda amati bahwa hampir semua toko retail yang berbasis nasional itu dia mengadakan promosi Jumat, Sabtu, Minggu karena itu salah satu andalan mereka untuk meningkatkan traffic pengunjung datang ke toko mereka. Nah, tapi Anda lihat dan perhatikan dan cermati di situ bahwa peningkatan traffic itu tidak semata-mata didorong oleh adanya iklan misalnya. Tapi ternyata iklan yang ada di dalamnya adalah iklan yang berupa promosi. Atau di dalam bahasa pemasaran disebut sebagai sales promotion. Ya, sales promotion itu misalnya diskon, pemberian hadiah, pemberian cashback, itu sales promotion. Nah, di dalam konsep, secara konsep, sales promotion atau promosi penjualan, terutama diskon misalnya, itu memang akan lebih instan, lebih cespleng untuk mendatangkan konsumen dibandingkan aktivitas komunikasi pemasaran semata-mata. Jadi misalnya sekadar iklan tanpa sales promotion. Tapi dibandingkan misalnya dengan dengan iklan tapi dengan sales promotion itu akan lebih kuat kalau ada sales promotionnya. Kenapa? Karena faktor sales promotion itu yang akan mendorong konsumen untuk dalam jangka pendek bersedia membeli produk kita. Silakan kalau ada pertanyaan, saya langsung diinterupsi ya.
Nah, tapi saudara-saudara, eh, masalahnya adalah begini, sales promotion itu, misalnya diskon itu ya, akan mengedukasi atau mendidik konsumen kita untuk terbiasa dengan diskon itu. Sehingga nanti kalau seandainya diskon itu tidak ada atau kompetitor kita menawarkan diskon yang lebih baik gitu ya, lebih murah dengan harga dengan produk yang sama, kompetitor itu akan mencari apa itu eh, produk atau toko retailnya pesaing gitu ya. Konsumen kita akan mencari produk atau toko retailnya pesaing. Nah, sehingga apa? Konsumen itu hanya peduli pada eh, apa itu namanya? Dia hanya peduli pada apa? Diskon yang kita miliki. Dia tidak memiliki loyalitas pada merek kita, tidak peduli. Dia bersifat indifference, tidak peduli terhadap merek kita, tapi melihat mana yang sedang promosi, mana yang sedang diskon, mana yang harganya paling murah di antara produk yang sama atau di antara toko retail yang sama. Nah, itu kelemahan dari sales promotion. Ya, dalam jangka pendek dia lebih instan untuk menciptakan pembelian, kedatangan pengunjung dan tentu saja pembelian dari konsumen. Tapi dalam jangka panjang dia akan mengeduket atau mendidik konsumen itu untuk apa? Terbiasa dengan diskon kita misalnya. Nah, sementara berkebalikan, komunikasi pemasaran, misalnya melalui iklan, melalui pemberitaan oleh media massa atau pers, melalui konferensi pers dan seterusnya, itu memang tidak akan secespleng dan selangsung dari diskon atau promosi penjualan atau sales promotion. Tapi dalam jangka panjang, dia akan lebih ampuh untuk meng-create atau menciptakan loyalitas pelanggan. Nah, itu kira-kira bedanya. Silakan kalau ada pertanyaan. Nah, dalam kaitan itu tentu kita mengenal brand ya. Jadi brand itu ada nama, ada simbol ya, misalnya simbol Swoosh di logo sebuah sepatu gitu ya, yang mengidentifikasikan produk atau jasa. Jadi dengan melihat brand itu orang bisa tahu bahwa ini suatu produk atau jasa tertentu dan mendiferensiasi produk atau jasa itu dibandingkan dengan pesaing, dengan yang ditawarkan oleh pesaing. Ya, pada beberapa produk tertentu Anda bisa tahu bahwa misalnya produk apparel atau produk fashion dengan brand tertentu bisa dijual dengan harga yang lebih mahal atau jauh lebih mahal dibanding produk dengan brand yang tidak ternama atau tidak ada brandnya misalnya. Kenapa? Karena konsumennya itu memberikan apa? Diferensiasi. Ya, mengapresiasi diferensiasi yang dilakukan melalui produk itu, dan salah satu bentuk diferensiasinya adalah diferensiasi merek sih. Sehingga satu merek itu bisa dianggap berbeda oleh konsumen, dipersepsi berbeda, dipersepsi lebih berkualitas, dipersepsi lebih layak untuk dibeli dengan harga yang mahal dibandingkan merek lain yang tidak ternama misalnya. Nah, itu. Tapi di sisi lain seperti saya bilang tadi, di dunia retail itu muncul juga fenomena brand indifference. Pada produk-produk tertentu Anda lihat konsumen itu juga semakin brand indifference. Jadi dia semakin mengabaikan adanya diferensiasi merek, menganggap bahwa merek itu sama saja, menganggap bahwa fungsi produk dan kualitasnya sama saja, maka saya akan cari produk yang lebih murah dengan fungsi yang sama, dengan kualitas yang sama, gitu ya. Jadi brand ini ada dua kategori di situ. Yang pertama adalah brand yang berhasil menciptakan diferensiasi sehingga dia bisa commanding a premium price, bisa produk atau jasa itu dijual dengan harga yang lebih mahal dengan diferensiasi merek itu. Dan Anda tahu lah di pasaran itu banyak yang seperti itu. Tapi di sisi lain muncul juga fenomena brand indifference. Orang tidak peduli dengan mereknya, yang penting lihat mana yang promosi, yang penting lihat mana yang harganya lebih murah. Nah, tentu saja itu tidak bisa dipukul rata untuk semua produk. Anda harus mengamati mana yang brand itu menjadi diferensiasi yang kuat, tapi di sisi lain ada fenomena brand indifferentiation tersebut. Ya, silakan kalau ada pertanyaan. Nah, brand ini dia menyediakan value terhadap retail dan konsumennya,
ya, sehingga dia bisa menarik konsumen, membangun loyalitas konsumen gitu ya. Dan kita bisa menetapkan harga yang lebih tinggi seperti yang saya bilang tadi dan mengurangi biaya promosi. Artinya kalau mereknya sudah cukup kuat, mungkin promosinya tidak perlu uh, terlalu sering. Misalnya iklannya tidak perlu terlalu sering gitu ya. Atau sales promotionnya tidak perlu dilakukan gitu ya. Karena sales promotion itu seringkali berlawanan dengan value dari brand gitu ya. Kalau produk itu seringkali didiskon misalnya, maka nilai atau value dari brandnya lama-lama bisa hilang juga, bisa berkurang gitu ya. Lama-lama orang akan menilai bahwa merek ini bisa jatuh harganya juga, bisa turun gitu ya. Nah itu, jadi bisa mengurangi biaya-biaya promosi misalnya. Kemudian memfasilitasi entry atau masukan ke pasar yang baru gitu ya. Jadi kalau produk kita atau toko retail kita itu sudah punya nama, dia dengan mudah akan dipakai, dimanfaatkan kekuatan merek atau kekuatan brandnya itu untuk masuk ke pasar yang baru. Ya, misalnya di luar negeri, di Jakarta misalnya, siapa sih yang tidak kenal dengan Lulu Hypermarket dari Dubai gitu ya. Ketika Lulu Hypermarket dari Dubai itu masuk ke Jakarta, ke BSD, kemudian juga ke Depok dan beberapa area lain di Jakarta. Dia masuk ke Mesir dan sebagainya. Orang tahu bahwa ini Lulu Hypermarket dari Dubai, dari Timur Tengah itu, gitu ya. Dia akan lebih mudah untuk dipromosikan dan diterima oleh pasar. Nah itu value bagi toko retailnya atau sebuah merek, ya. Nah sedangkan bagi konsumen, ya ini udah kurang 1 menit lagi. Nanti kalau habis silakan join ya. Value bagi konsumen, dia akan mempromosikan kualitas secara konsisten. Jadi merek tertentu